Kelebihan dan kekurangan berbagai jenis sumber sejarah. Pengertian sumber sejarah menurut R. Moali adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud serta berguna bagi penelitian sejarah Indonesia sejak zaman purba hingga sekarang. Pengertian sumber sejarah menurut Sidi Ghazalba adalah segala warisan yang berbentuk lisan, tertulis, dan visual. Pengertian sumber sejarah menurut M. atau Muhyamin adalah kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah. Sumber sejarah menurut sifatnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sumber primer atau sumber yang langsung terlibat pada saat peristiwa terjadi. Dibagi menjadi 3, yaitu sumber lisan. Contohnya adalah sejarawan yang langsung terlibat dalam peristiwa sejarah. Kemudian sumber primer yang kedua disebut sebagai sumber tulisan. Misalnya adalah catatan-catatan kenegaraan pada masa lampau. Dan sumber primer yang ketiga disebut sumber benda. Misalnya adalah artefak, candi, dan seterusnya. Sumber sejarah menurut sifat yang kedua adalah sumber sekunder, artinya adalah sumber bukan langsung menyaksikan peristiwa. Biasanya sumber sekunder mendapatkan informasi dari sumber primer. Misalnya, pada peristiwa proklamasi, sumber primernya adalah Soekarno-Hatta. Sebab Soekarno-Hatta langsung terlibat dalam proses peristiwa proklamasi. Nah, jika Soekarno dan Hatta menceritakan kejadian proklamasi kepada anaknya, maka anak inilah yang disebut sebagai sumber sekunder. Sebab ia tidak mendapatkan peristiwa langsung dari peristiwa sejarah, namun mendapatkan cerita proklamasi dari ayahnya, yaitu sumber primer. Sumber sejarah yang ketiga disebut sumber tersier. Sumber ini paling jarang dibahas sebab kedudukannya yang lemah. Mengapa demikian? Sebab sumber tersier mendapatkan informasi dari sumber sekunder, yang artinya sudah melewati berbagai informasi dan subjektivitas. Sumber sejarah menurut bentuknya dibagi menjadi 4. Yang pertama, sumber tertulis, yaitu sumber yang dituliskan sejaman dan setempat, kemudian sejaman tidak setempat, tidak sejaman, dan tidak setempat. Nah, contohnya adalah berupa laporan, notulen, surat kabar, kemudian catatan pribadi, dan seterusnya. Kemudian sumber lisan. Nah, sumber lisan ini didapatkan berdasarkan ingatan dari pelaku sejarahnya, yang biasanya digunakan sebagai pelengkap sumber tertulis yang belum memadai. Nah, sumber lisan ini didapatkan atau diperoleh dengan proses wawancara. Yang ketiga, sumber benda disebut juga sebagai sumber korporal, yaitu benda-benda peninggalan masa lalu. Nah, untuk sumber benda, karena tidak bisa berbicara langsung dan menginformasikan secara langsung apa yang ingin disampaikan di masa lalu, maka mendapatkan informasi dari sumber benda perlu ketelitian, pengkajian, analisis, dan penafsiran. Dan yang terakhir adalah sumber rekaman, baik itu berupa video maupun audio. Ada beberapa ilmu bantu dalam mengungkap sumber sejarah, yaitu epigrafi,
adalah ilmu yang mempelajari tulisan kuno atau prasasti. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari benda atau peninggalan kuno. Ikonografi adalah ilmu mempelajari tentang patung. Numismatik adalah ilmu yang mempelajari tentang mata uang. Ceramologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keramik. Paleontologi adalah ilmu yang mempelajari sisa makhluk hidup yang sudah membatu. Dan paleoantropologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk manusia dari yang paling sederhana hingga sekarang atau saat ini. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari sumber sejarah. Nah, yang pertama sumber benda, kemudian sumber tertulis, sumber lisan, sumber primer, dan sumber sekunder. Nah, khusus untuk sumber benda, kelebihannya karena benda ini bisa langsung dilihat, maka bisa dijadikan sebagai objek penelitian atau wisata. Dan secara langsung mengetahui tingkat peradaban saat benda tersebut dibuat atau diciptakan. Karena benda ini langsung menginformasikan tanpa adanya perantara atau subjektivitas, maka data yang didapatkan bisa lebih akurat dan bendanya dapat diabadikan. Kekurangannya karena sumber benda ini ada di tempat tertentu, maka harus menentukan waktu dan pihak pembuatnya lebih sulit. Kemudian fisiknya lebih mudah rusak, sulit diinterpretasikan karena dia tidak bisa langsung berbicara langsung, dan sulit direkonstruksi karena ada beberapa bendanya yang mungkin sudah tidak utuh lagi, serta mudah hilang karena harga ekonomisnya cukup tinggi. Kemudian sumber tertulis memiliki kelebihan lebih akurat, lengkap, dan lebih mudah dipilah dan dipilih. Mudah juga dibedakan antara fakta dan opini, dan lebih cepat diakses. Kekurangannya, karena sifatnya tertulis, maka tidak merekam semua jejak sejarah. Mudah rusak karena terbuat dari kertas, juga lebih mudah hilang atau dihilangkan, serta sulit dibaca atau diinterpretasikan jika kita tidak memiliki dasar ilmu yang lain, misalnya pada saat membaca prasasti. Nah, kemudian sumber lisan. Sumber lisan ini karena kita bisa langsung bertanya kepada sejarawannya, maka ada komunikasi dua arah, lebih terbuka, dan bisa digunakan sebagai pelengkap data, dokumen, atau sumber tertulis. Kemudian sifatnya tidak terbatas karena kontemporer, dan bisa mendapatkan apa yang kita tidak bisa dapat di dokumen, serta memungkinkan untuk memperluas permasalahan karena bisa langsung ditanyakan. Kemudian ada yang bisa ditangkap dari wawancara yang tidak bisa didapatkan di sumber tertulis, yaitu feeling, ekspresi, dan dialek. Nah, kekurangannya adalah terbatas pada memori pelaku. Jika pelaku tidak ingat, maka sejarah ini akan hilang atau terhapus. Kemudian karena diceritakan oleh seseorang yang notabene memiliki subjektivitas tinggi, maka kadangkala sumber sejarahnya tidak objektif. Kemudian keterangannya tidak lengkap, hanya peristiwa tertentu yang melibatkan sejarawan yang bisa diceritakan tanpa adanya latar belakang, serta mudah hilang karena jika sejarawan tersebut meninggal atau meninggal dunia, maka sejarah yang terekam ikut hilang bersama sejarawan tersebut. Kemudian ada sumber primer. Nah, sumber primer ini kelebihannya menjelaskan secara valid, kemudian berkualitas, dan bisa menjadi rujukan penelitian. Serta karena kredibilitas inilah bisa dijadikan
sumber pokok rekonstruksi sejarah yang informasinya orisinal. Hanya saja kekurangannya sumber primer ini terutama jika bukan manusia atau berupa kertas, fisiknya mudah rusak, kemudian sulit diinterpretasikan dan kurang otoritatif. Kemudian tidak ada tafsir atau makna jika sejarawan tidak melakukan tafsir. Jadi harus membaca sendiri, terutama untuk data-data atau dokumen-dokumen yang berupa angka. Nah, kemudian pengumpulannya sulit karena biasanya sumber primer ini ya hanya satu itu saja, serta mahal dan memerlukan waktu banyak untuk mendapatkannya, serta artinya tidak mudah didapatkan oleh atau diakses oleh orang umum. Kemudian yang terakhir adalah sumber sekunder. Kelebihannya adalah mudah diakses, jadi hemat waktu dan biaya, kemudian mudah digandakan dan ketersediaannya cukup banyak. Nah, kekurangannya karena ini bersifat sekunder, jadi hanya sekedar kemasan ulang dan memiliki subjektivitas tinggi.